Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CDU Lab, cepat, akurat, bersahabat. Halo teman CDU, kali ini ya bersama Tama. Nah, hari ini podcast pertama CDU Podcast nih. Gimana nih kabar-kabar teman-teman CDU semuanya? Pasti sehat bukan? Oke, ada yang tahu hari ini hari apa teman CDU? Hari Senin. Ah, bener banget hari Senin. Bukan karena hari Seninnya sih, teman-teman CDU. Jadi teman CDU hari ini adalah tanggal 5 Mei 2023 memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ada Mas Bayu Maulana. Halo Mas Bayu. Halo. Manggilnya Mas Bayu, Mas Maul atau Mas Bayu nih enaknya? Kalau di kantor sih biasa dipanggil Maul sih. Oke, berarti aku panggil Mas Maul aja ya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Wah, luar biasa. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu Mas Maul ini adalah deputi dari CDU Lab dan kali ini jadi narasumber kita hari ini. Oke, teman-teman semuanya, bahwa podcast hari ini juga disiarkan secara live di Instagram CDU Lab. Jadi untuk teman-teman CDU yang mau bertanya bisa langsung bertanya, klik kolom komentar di Instagram CDU Lab. Oke, Mas Ubay, hari ini baik ya tentunya. Baik, baik. Berangkat ke kantor pakai apa nih? Naik motor sih kebetulan. Naik motor, seru. Macet-macetan nggak di jalan? Kalau naik motor itu kita lebih fleksibel daripada kita harus naik mobil sih sebenarnya. Iya, apalagi di Semarang ya. Oke, membahas masalah kendaraan nih Mas Suba. Mas Maul, relate banget sama topik pembicaraan hari ini. Teman-teman yang sudah baca flyer kita, kan bahwa kita akan ada tema tentang kita dan emisi kendaraan bermotor, Mas. Nah, kendaraan bermotor sering kita gunakan setiap hari. Kayak tadi, aku aja berangkat pakai motor juga. Kemudian mobilitas masyarakat juga pakai kendaraan. Nah, eh menurut Mas Maul nih, penggunaan kendaraan bermotor itu baik nggak sih? Kalau kita bilang baik atau tidaknya itu pasti baik ya, karena kan memang dia secara fungsi pasti sangat membantu kita dalam mobilisasi berkendara di setiap kegiatannya kita. Terus juga memudahkan kita juga dalam beraktivitas gitu. Iya, benar banget ya. Tapi di sisi lain pengguna kendaraan bermotor itu juga harus tahu dampak dari kendaraan bermotor itu apa sebenarnya. Oke, apalagi di Indonesia itu sudah menjadi peringkat ketiga di dunia penggunaan kendaraan terbanyak. Iya, benar. Oke, ya, jadi paham ya teman-teman CDU bahwa pengendaraan atau kita mobilisasi menggunakan kendaraan itu juga memiliki dampak, bisa dampak positif atau negatifnya. Nah, salah satunya tadi kan juga dijelaskan bahwa ada dampak negatif nih. Nah, kalau misalnya dampak negatifnya bisa dijelasin nggak sih kalau kendaraan bermotor itu dampak negatifnya apa, Mas Maul? Kalau dampak negatifnya dari segi uh, pencemaran lingkungan itu pasti dia menimbulkan pencemaran ya di udara lingkungan. Karena dia termasuk salah satu sumber pencemar udara di emisi sumber bergerak. Tapi kalau untuk dampak terhadap kesehatan, terhadap manusianya sendiri, itu dia juga berdampak bagi pernafasan, dia bersifat karsinogenik atau secara tidak langsung dia akan terakumulatif jangka panjang dan juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, jadi dampak negatifnya banyak banget ya. Tadi sudah dijelaskan juga, ini masuk kategori pencemaran udara emisi bergerak. Nah, kalau ada emisi bergerak berarti ada emisi tidak bergerak dong. Ada. Kalau tidak bergerak itu ada apa aja, Mas? Kalau Bergeraknya. sumber emisi tidak bergerak itu seperti yang kita tahu di pabrik-pabrik itu ya, itu pasti ada cerobong pembakaran atau cerobong boiler. Nah, itu salah satunya termasuk ke emisi tidak bergerak. Oke, jadi dampak-dampak negatif itu buat teman-teman CDU yang pakai motor, mobil setiap harinya juga memberikan kontribusi negatif, salah satunya pencemaran udara itu ya. Oke, nah sedangkan teman-teman CDU mungkin ada yang belum tahu, Mas Maul, ada nggak sih standarnya sendiri nih pencemaran udara khususnya yang bergerak ini, emisi bergerak ini, standarnya di mana sih kita bisa lihat? Sebenarnya kalau untuk standar dari pihak kementerian sendiri sudah meluncurkan untuk baku mutu sumber emisi bergerak itu di Kepmen LH nomor 5 tahun 2006
tentang nilai ambang batas gas buang emisi kendaraan lama. Oke. Untuk kendaraan itu kan ada kendaraan lama dan kendaraan baru. Kalau untuk kendaraan baru itu dia biasanya belum dirakit dari pabrikan asalnya. Oke. Tapi kenapa yang dipakai adalah yang lama? Karena di sini kan sudah dirakit dan sudah digunakan. Oke, jadi kita lebih fokus yang lama ya. Iya, Kalau yang baru jarang banget ya. Karena kan itu kalau yang baru itu memang khusus di pabrikannya. Oke, nah sekarang masalah kendaraan nih. Sebenarnya ada spesifikasi lagi nggak sih, detail lagi bahwa kendaraan apa aja? Kan kendaraan banyak tuh kan. Kalau misalnya kita tahu paling motor, mobil, bis, truk. Nah sebenarnya ada lagi nggak sih yang harus diujikan emisinya? Oke. Sebenarnya untuk di Permen LH 5 tahun 2006 itu di situ sudah ada jelas tipe-tipe kendaraan apa aja. Itu ada 4 tipe, di tipe L, M, N, dan O. Oke. Untuk L itu untuk kendaraan roda 2, itu ada 2 jenis, 2 tak dan 4 tak. Oke. Itu. Kemudian untuk yang tipe M itu untuk angkutan manusia, seperti misalnya angkot, bus, itu masuknya ke tipe M. Kalau untuk N itu angkutan barang, seperti truk itu bisa masuk ke N. Kalau O itu untuk gandeng, kayak truk-truk gandeng itu masuknya ke O. Oke, jadi banyak jenisnya ya teman-teman CDU khususnya, bahwa kendaraan-kendaraan itu harus diujikan gitu kan. Apalagi tadi ada yang kendaraan roda 2, motor apalagi paling banyak ya di Indonesia. Karena teman-teman CDU udah pernah mengujikan emisinya belum nih? Nah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenisnya. Kemudian membahas pengujian udara, sebenarnya yang diujikan itu apa aja emisinya, Mas? Kan maksudnya kita diujikan tuh. Nah, detailnya apa aja sih yang diujikan kalau misalnya kita mau pengujian udara tuh? Kalau sesuai di Permen LH 5 ya tadi ya, tahun 2006, itu yang diujikan untuk parameter HC atau hidrokarbon, CO, karbon monoksida, dan opasitas atau kerapatan asap. Nah, untuk 3 parameter ini tidak semuanya diujikan karena ada 2 bahan bakar, itu yang satu cetus api atau sering kita sebut atau kita kenal biasanya itu bensin, Oke. dan kompresi atau diesel, atau biasanya kita sebutnya solar, kita kenalnya solar. Kemudian untuk yang di baku mutu Permen LH nomor 5 tahun 2006 itu memang yang diatur untuk bensin itu parameter HC dan CO. Kemudian untuk yang diesel itu pakainya di opasitas. Oke, jadi hanya parameter itu aja ya. Kalau bensin hanya di HC sama CO, sedangkan kalau yang diesel opasitas. Opasitas. Oke, jadi buat teman-teman CDU yang belum mengujikan, nah itu tuh parameter-parameter yang akan diujikan pada saat pengujian emisi nantinya ya. Sekarang kan pengujian emisi itu juga pengaruh juga kan, ada batas, ada. Kira-kira berapa sih Mas? Paham nggak berapa NAB-nya itu? Kalau untuk NAB kita sebenarnya di Kemen LH, kembali lagi ke Kemen LH, itu ada tahun pembuatan. Oke. Ada 2 batas tahun pembuatan, kurang dari 2007 dan lebih dari 2007. Oke. Untuk yang bensin itu ada kalau lebih dari 2007 itu di HC 1,5, dan untuk untuk HC-nya ada di 200 dan untuk CO-nya ada di 1,5. Oke, berarti tahun kendaraan juga berpengaruh ya? Ya, berpengaruh. Oke, selain tadi bensin atau pakai solar, kemudian tahun kendaraan juga berpengaruh. Ya, berpengaruh. Oke, teman-teman CDU. Sekali lagi kita informasikan buat teman-teman CDU yang lagi liatin CDU Podcast kali ini di Instagram. Yang mau tanya bisa langsung aja tanya, klik kolom komentar di Instagram. Nanti kita bisa tanya-tanya, sharing-sharing bareng sama Mas Maulana hari ini. Oke, tadi kira-kira Mas, kalau misalnya kita bicara HC, kemudian CO, opasitas itu, kalau melebihi NAB.
Mungkin kan orang ya mikir ya udahlah ya, ada ciri khususnya nggak sih kalau secara fisik emisi kendaraan itu jelek gitu? Kalau ciri khususnya tuh biasanya asapnya hitam ya. Oh, Yang asapnya hitam. bisa dilihat secara kasat mata tuh asap hitam biasanya. Oke. Terus mungkin dari mesin-mesin pun juga kerasanya sudah kurang enak gitu. Oke, jadi ya apalagi nih teman-teman yang sering jalan kan, lihat kendaraan truk gitu kan, tiba-tiba ngeluarin asap kotor, nah itu berarti kemungkinan. Bisa dicurigai bahwa dia emisinya jelek. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang pengaruhnya buat kesehatan apa sih Mas? Misalnya HCCO sama opasitas itu melebihi NAB? Oke, secara umum sih tadi sudah saya jelaskan ya untuk gangguan kesehatannya. Secara umumnya memang dia akan bersifat karsinogenik atau secara tidak langsung. Karena dia kan prosesnya mengendap. Dari mengendap itu akan berkelanjutan pada sistem peredaran darah. Pasti akan terganggu. Otomatis sistem pernafasan pun juga akan terganggu. Oke, jadi bahaya banget ya buat teman-teman CDU, apalagi yang naik motor nggak pakai masker kayak gitu Bisa. kan, itu juga pengaruh banget. Jadi kita sebagai pengguna kendaraan bermotor sekarang juga harus tahu nih dampak bagi kesehatan kita sendiri. Maka dari itu kita harus juga sadar untuk mengujikan emisi kendaraan kita sendiri. Ya, Betul ya. aware lah ya paling enggak itu 1 tahun sekali lah ya. Setahun sekali. Nah, buat gambaran dari teman-teman CDU yang nonton CDU Podcast hari ini nih, Mas. Kira-kira ya, itu proses pengujiannya kayak gimana sih? Kalau proses pengujiannya kembali lagi kita ada 2 tipe untuk bensin dan solar. Kalau untuk bensin itu menggunakan alat gas analyzer. Oke. Nah, itu secara otomatis dia akan membaca dengan sensor sekitar ya kurang lebih 15 menit. Itu dengan sistem idle Oke. atau tanpa beban. Oke. Jadi kalau misalnya kendaraan bermotor itu cuman kondisi netral. Kalau untuk mobil dia bisa AC dimatikan tanpa berjalan atau kondisi netral. Oke. Itu kalau untuk solar itu kita menggunakan opacity meter. Opacity Ya, meter. Oke, jadi kurang lebih sama lah. Cuman untuk yang solar ini sistemnya dengan percepatan percepatan gas. gas. Ya. Oke, berarti kondisinya mobil dalam keadaan normal ya. Normal. Nah, baru bisa diujikan. Jadi kalau misalnya kendaraannya teman-teman CDU masih belum normal, bisa diservis dulu kali ya. Jadi bisa langsung setelah servis baru dibener biar hasilnya bagus. Benar. Masuk. Nah, ada nggak sih saran kadang-kadang nih kalau dalam pengujian sendiri hasilnya kan ngelebihin NAB misal. Kalau misalnya sudah lebih sudah cocok kan aman lah ya. Kemudian kalau lebih dari NAB nih, kira-kira treatment apa sih yang bisa teman-teman CDU pakai gitu, Mas? Oke, kalau untuk masalah treatment mungkin yang pertama bisa mengganti bahan bakar ya. Karena kan rata-rata nih orang Indonesia itu kan milihnya dengan bahan bakar yang murah. Gitu. Oke. Makanya kita harus mengganti bahan bakar. Misalkan nih untuk bensin biasa kita pakai premium, mungkin kita bisa kuras dulu, ganti ke Pertamax. Oke. Karena angka oktan yang tinggi itu bisa membuat kinerja kendaraan kita lebih bagus. Oke. Untuk yang kedua, beberapa mobil itu memang sudah dilengkapi dengan sistem katalisator, apalagi untuk kendaraan-kendaraan mobil yang terbaru ya yang sekarang, itu fungsinya memang untuk mengontrol emisi yang ada pada kendaraan. Jadi seperti hidrokarbon atau HCCO atau karbon monoksida itu keluarnya bisa menekan lah, minimal dia sudah berkurang dari yang aslinya itu tinggi. Oke. Itu. Jadi ada teknologi itu ya yang bisa diterapkan sama teman-teman CDU. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Instagram. Apa sih kepanjangan HC sama CO? Nah, tadi kan udah ya. Ya, Bahwa HC adalah hidrokarbon dan CO. CO itu karbon monoksida. Oke, jadi hidrokarbon sama karbon monoksida nih teman-teman CDU. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Maul. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa apa bisa diganti
dari premium mungkin jadi Pertamax, kemudian ada alat bantu itu yang bisa nurunin kualitas HC sama CO-nya ya, nggak terlalu tinggi. Ada lagi nggak sih yang perlu diperhatikan sama teman-teman CDU mungkin biar apa lebih emisinya tuh benar-benar terjaga banget? Ada nggak? Kalau itu sih bisa servis berkala ya. Oke, servis Paling enggak berkala. setiap 1 tahun, ya 2 tahun, setahun 2 kali lah untuk servisnya. Mm-mm. Jadi kan dari situ mungkin kita bisa menguras dari tankinya yang semulanya kita menggunakan bahan bakunya eh, premium, otomatis kan dia menimbulkan residu-residu tuh di dalam Oke. tankinya. Itu kita bisa bersihkan dulu, baru kita ganti dengan Pertamax ya. Oh ya, jadi bahan bakar yang baru ya. Oke. Nah, kemudian Mas, kalau misalnya tadi kita sudah bicara treatment buat teman-teman. Nah, kalau secara umum nih, kalau kita melakukan uji emisi, ada hasil yang bisa dikasih sama teman-teman CDU nggak sih kalau setelah mengujikan emisinya gitu? Kalau di tempat kita atau di CDO Lab ini, biasanya kalau mengujikan emisinya ke kita akan memberikan lembar hasil ujinya. Oke. Dan tentunya untuk stiker emisi oke. Oke, ada stiker emisi oke. Tertarik nih masalah stiker emisi oke. Berarti buat ya setelah uji kemudian hasilnya oke, berarti ada stiker emisi oke-nya. Ya, Nah, itu taruh di mana sih biasanya tuh? kalau biasanya kita letakkan di bumper di atas persis dari knalpot. Oke, jadi buat teman-teman CDU nih yang jalan di jalan kemudian lihat di bumper atas knalpotnya ada stiker emisi oke, berarti dia sudah diujikan emisinya. Sudah, tapi jangan salah juga. Kadang stiker emisi oke itu dia kan cuman berlangsung dalam kurun waktu yang nggak lama. Oke. Bisa jadi dia pengujiannya kapan, tapi emisi oke-nya masih nempel terus. Oke, ya benar-benar juga sih. Jadi udah setahun yang lalu masih nempel aja ya Iya. kan, betul. Oke, tapi dari situ juga teman-teman bisa tahu kan bahwa ini mobil udah pernah diujikan emisinya atau belum. Nah, oke, keren banget ya buat teman-teman CDU Podcast. Sekali lagi, kalau ingin bertanya di live Instagram kita di CDU Lab bisa langsung komen aja di kolom komentarnya. Jadi nanti kita akan langsung tanya-tanyakan bareng sama narasumber kita ada Mas Maulana hari ini. Oh ya nih, sedikit informasi ya. Untuk di CDO Lab ini, kita akan segera launching untuk pengujian emisi sumber bergerak untuk personal. Oke. Itu kita akan buka pendaftarannya setiap hari, Senin sampai Sabtu. Untuk pengujiannya akan kita lakukan di hari Kamis dan Jumat. Oke. Oke, jadi teman-teman yang mau memeriksakan atau mengecek nih emisi sumber bergeraknya, itu bisa mendaftarkan ke kantor kami atau mungkin lewat WA admin kami. Itu kita akan buka pendaftarannya setiap hari. Tapi untuk jadwal pengujiannya kita akan lakukan di hari Kamis dan Jumat. Untuk selama bulan Juni ini akan diberikan harga khusus dari CDU Lab sebesar 300.000 untuk pengujian yang datang ke CDU Lab. Wow, harga khusus di bulan Ya. Juni. Jadi teman-teman CDW yang belum pengujian emisi kendaraannya bisa langsung WA ke adminnya CDU Lab biar langsung diujikan. Ya, Dan harga khusus di bulan Juni ada Rp300.000 buat teman-teman CDU Lab. Oke, sekarang ada pertanyaan juga dari Instagram dari Pak Duta. Apakah baku mutu motor dengan mobil tahunnya sama 2000 atau beda? Mungkin tadi kan ada yang 2007 ke atas dan bawah gitu. kalau tahunnya sih sama 2007. Kalau untuk yang gandeng sih mungkin ini bukan tahun pembuatan, tapi kalau gandeng itu dia berdasarkan juga tonasenya. Oke. Jadi tonase karena kan kalau gandeng kan tonasenya beda-beda ya. Tonasenya beda-beda. Dan sedangkan tadi kalau pertanyaan tadi berarti mobil atau motor balik lagi ke 2007 ke atas atau 2007 ke bawah. Bawah. Oke. Biasanya kalau 2007 ke bawah itu baku mutunya biasanya akan lebih tinggi ya. Oh Karena iya. kan motor-motor dulu itu kan memang didesain memang belum secanggih yang sekarang. Oh iya Tapi betul, kalau betul, betul. untuk yang lebih dari 2007 itu memang dia sudah didesain lah lebih canggih dari yang motor-motor dulu. Oke, tapi kalau berarti
kalau baku mutunya lebih rendah yang 2007 ke atas ya berarti? Ya, Oke. 2007 ke atas. Good. Sekali lagi buat teman-teman yang mau tanya masalah emisi bergerak, bisa langsung aja tanya lewat kolom komentar Instagram di CDU Lab. Nah, tadi sudah bahas bahwa nanti kalau dapat hasil ada logo Oke. emisi oke, kemudian juga akan dapatkan hasilnya juga. Nah, kalau misalnya nih teman-teman CDU Lab tertarik gitu kan, sebenarnya yang mengujikan kayak gini tuh emisi bergerak kayak gini ada di mana aja sih Mas? Selain di kita nih, Oke. kita. Tapi kan kita fokusnya Ya kita kita ya. ya, ya oke. Tapi untuk yang mengujikan ini biasanya ada di dealer-dealer mobil biasanya. Tapi mereka biasanya akan diujikan apabila mobil itu sudah dibeli. Biasanya Oke. mobil-mobil baru ya. Mobil baru ya. Jadi kayak ekstra lah ya Ekstra gitu charge mereka. charge-nya. Sedangkan untuk kalau izin-izin tertentu kan kadang-kadang ada tuh kan yang perlu kan emisi kan. Kemudian juga pernah dengar isu bahwa emisi bergerak harus diujikan dulu baru bisa perpanjang STNK. Nah, masalah itu tuh kira gimana tuh? Kalau itu Mas? sebenarnya sudah mulai berjalan ya, mungkin sudah mulai teraplikasi itu di Jakarta sebenarnya. Itu merupakan satu program dari kementerian memang, yaitu Langit Biru. Oke. Memang mewajibkan untuk kendaraan bermotor itu sudah diujikan untuk emisinya. Karena guna untuk perpanjangan kendaraan bermotor dan beberapa fasilitas parkir itu sudah mengaplikasikan itu. Oke. Kalau belum mengujikan emisinya, biasanya dia akan lebih mahal tarifnya. Oke. Nah, itu kan kalau misal untuk kendaraan umum, Mas. Nah, sekarang tadi kan ada yang tonase. Nah, itu kan ada juga kadang-kadang ada kendaraan-kendaraan yang harus diujikan tapi nggak buat kendaraan umum nih. Contohnya bisa dijelasin nggak ke teman-teman mungkin? Kalau yang kendaraan umum itu bisa banget, kayak bis itu kan Ya. dia bisa. Dia biasanya kalau transportasi umum milik pemerintah ya, milik pemerintah itu biasanya mereka akan mengujikan di Dinas Perhubungan karena memang kan di situ naungannya mereka gitu. Oke. Tapi kalau untuk angkutan-angkutan umum mau mengujikan kendaraannya ya tentu bisa. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak masalah emisi kendaraan. Nah, sebenarnya emisi kendaraan ini optimalnya ya diujikan selama berapa lama, Mas? Kalau optimalnya itu di 1 tahun sekali, Satu karena tahun kan sekali. kita bisa mengetahui ya kinerja dari suatu kendaraan ini seperti apa, gitu. Oke, nah sesuai dengan tadi hari ini kan bahwa tanggal 5 ini adalah hari lingkungan hidup sedunia. Jadi kita juga harus peduli terhadap lingkungan ya. Nah, masalah kendaraan dan emisi kendaraan emisi kendaraan ini nih bergerak atau emisi bergerak ini. Berarti dengan kita melakukan pengujian emisi itu merupakan salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan. Wujud nyata sih, wujud nyata kita aware terhadap lingkungan kita, terhadap kesehatan orang-orang di sekitar kita juga sebenarnya. Oke, jadi pengelolaan lingkungan ya Termasuk ternyata. pengelolaan lingkungan, karena itu dilakukan secara sadar dan terencana. Oke, jadi teman-teman CDU yang belum pengujian dan masih kurang peka terhadap lingkungannya bisa melakukan secara sadar ya untuk mengujikan emisi kendaraannya. Sama satu lagi nih, teman-teman kalau di rumah Ya. itu cara manasin motornya gimana? Nah, Nah itu oke. Itu juga pengaruh ya sama emisi ya. sebenarnya ya berpengaruh. Cuman kan beberapa orang ya mungkin di luaran sana untuk cara manasin motornya itu agak berbeda-beda. Oke. Kalau Mas Tama sendiri gimana nih? Kalau aku lebih sering di standar tengah ya, karena kalau minggir kan mesin nggak bisa nyala. Karena motor saya matic, jadi kalau misalnya tahap ini kayak nyala. Jadi standar tengah dulu, habis itu dipanasin paling sampai bunyi mesinnya itu agak stabil. Nah itu menurut aku udah panas mas, jadi ya udah bisa dipakai lagi gitu sih. Kalau dari mas, Oke. gimana? Itu acuannya dari mana nih? Acuannya kayaknya lihat dari orang tua dulu kayak Dari gitu tua ya. dulu ya. Terus Sebenarnya untuk acuan manasin motor itu nggak ada acuannya. oh nggak ada acuan Nggak ya. ada acuannya. Ada yang
dipanasin 2 menit, ada yang dipanasin sampai lama, sampai mesinnya panas. Sebenarnya itu nggak ada aturannya sih. Tapi cara pemanasan yang baik itu sebaiknya kita sambil jalan. Oke, Ya. sambil jalan. Jadi setelah dinyalakan sambil jalan. Karena kan itu kan sistemnya dia akan berputar. Tapi Oke. kalau kita stuck manasin motor atau mobil atau kendaraan kita hanya diam di tempat, itu dia sistemnya tidak akan berputar secara maksimal. Baiklah, baiklah. Jadi kalau teman-teman CDU mau manasin mau motor atau mobilnya sambil biasanya jalan sambil ya, jalan-jalan jalan-jalan aja ya. Jadi nggak cuma di standar doang, diem doang, panas kayak gitu kan. Nggak gitu doang ternyata ya. Nah, tadi kan teman-teman CDU sudah dikasih info bahwa kalau misalnya mau pengujiannya bisa langsung datang ke lab kita nih ya. Nah, kalau misalnya nih pengujian keluar, kira-kira dari lab CDU bisa nggak sih, Mas? Untuk pengujian keluar sih kita bisa untuk di beberapa perusahaan atau rumah sakit apabila membutuhkan untuk emisi bergerak itu bisa menghubungi kami mungkin lewat marketing kami atau lewat admin kami supaya nanti bisa kita jadwalkan sesuai dengan permintaan customer pastinya sih. Oke, jadi nggak hanya uji di lab juga, kita juga bisa Kita juga menguji bisa kan. datang ya. Mantap banget nih. Jadi nggak ada alasan teman-teman CDU untuk tidak mengujikan emisinya ya. Oke, tadi sudah bicara banyak manasin motor, mobil. Nah, kira-kira kadang-kadang kita juga lihat tadi juga aku tertarik sama masalah 4 tak 2 tak tuh. Ya. Nah, kadang-kadang orang-orang sekarang ya, apalagi gen sekarang kayaknya nggak tahu tuh 4 tak 2 tak kayak bedanya di mana sih? Kemudian kalau sama emisinya itu pengaruh nggak sih 4 tak 2 tak itu, Mas? Pasti pengaruh. Kalau bedanya itu beda langkahnya aja sih. Kalau 2 tak itu ada 3 langkah. Kalau 4 tak itu langkahnya 4. Oke. Jadi bolak-baliknya ada 4. Ya, jadi Gitu. intinya kalau mesinnya bergeraknya itu ya. Bergeraknya itu. Kalau beda secara kasat matanya, kalau 2 tak itu biasanya identik dengan motor jambret ya. Oh, motor jambret. Apa itu motor jambret? Motor jambret atau motor jambret? Biasanya yang bunyinya ada trang tang 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 tang. Oh, iya. Kayak lagu ya. Oke, kalau 4 tak itu kan motor-motor sekarang kan sudah 4 tak gitu. Oke, nah sekarang kalau 2 tak, 4 tak kalau dari emisinya sebenarnya lebih. Nah, itu kan ada bunyi tang 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 itulah. Kemudian kalau 4 tak kalau udah nggak bunyi kayak gitu, Ya. itu ada pengaruh emisinya pasti lebih gede yang 2 tak atau 4 tak. Pasti ada, karena dari kembali ke tahun pembuatan juga kan sudah berbeda. Oke. Selanjutnya nih. Nah, tadi bahas bahwa ada beberapa peraturan. Contohnya kan di Jakarta kan. Jakarta sudah menerapkan pengujian emisi bergerak ini untuk perpanjangan STNK-nya. Nah, di Jakarta juga ada beberapa mall yang parkir tes hasil uji emisi. Kalau belum pernah diuji, bayar parkirnya lebih Masih lebih mahal. mahal. Oh ya? Iya. Nah, kalau tanggapannya dari Mas Maul sendiri nih, dengan adanya seperti itu gimana? Kalau menurut saya tuh kayak sebenarnya kita nyentil orang itu sih buat Oke. aware gitu ya sama lingkungannya mungkin. Mm-mm. Tapi bagus juga sih itu idenya. Oke. Tapi itu kan udah di Jakarta nih. Iya. Kalau di sini sendiri kira-kira kalau terapin Mungkin juga bisa sih. mungkin bisa juga ya. Jadi kita lebih aware lagi terhadap lingkungannya ya. Karena kan ini kan juga program dari pemerintah ya, terutama yang untuk mewujudkan langit biru ini. Oke, jadi ada program pemerintah Langit Biru ini salah satunya dengan pengujian emisi bergerak ini. Ya. Oke, sekali lagi kita informasikan buat teman-teman CDU yang mau tanya langsung bisa klik kolom komentar di Instagram live-nya CDU Podcast hari ini ya. Oke, Mas Maul, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman CDU khususnya yang belum mengujikan emisi bergeraknya? Oke. Saya ulang kembali bagi penonton atau viewers yang menonton acara ini menginfokan kembali untuk CDU Lab kita mulai bulan Juni ini akan memulai untuk pengujian emisi sumber bergerak. Datang langsung ke kantor kami bisa dengan cara mendaftar di setiap hari Senin sampai Sabtu dan akan melakukan pengujiannya di hari Kamis dan Jumat. Untuk bulan Juni ini kita akan memberikan promo 300.000 untuk pengujian emisi sumber bergerak. Nah,
Sebenarnya pesan saya untuk teman-teman semua itu aware-lah dengan apa yang kalian pakai. Karena apa yang kalian pakai akan berdampak pada lingkungan sekitar Anda. Oke, jadi apa yang kalian pakai berdampak ya, entah Ya. dampak positif atau negatifnya. Ya. Oke, itulah percakapan kita mengenai emisi bergerak khususnya. Nah, buat teman-teman CDU yang masih ketinggalan informasi karena kita udah berjalan cukup lama ya percakapan ini. Nanti bisa juga lihat di YouTube kita di YouTube CDU Lab. Jadi semuanya akan diresum nih bareng di YouTube CDU Lab. Oke, tadi sudah bicara masalah emisi dan aware-nya sesuai dengan hari ini bahwa hari ini ada lingkungan hidup sedunia ya. Jadi kita harus lebih aware lagi apa yang kita pakai dan harus ada dalam pengelolaan lingkungannya. Oke, kita tunggu Mas dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman CDU Lab ada yang ingin bertanya, sekali lagi bisa langsung tanyakan di kolom komentar live CDU Lab. Oke, nah tadi Mas kalau dari Mas Maul sendiri udah pernah mengujikan emisinya nggak sih? Sudah sih kebetulan kalau mobil saya sudah pernah uji di kantor sendiri Mas. Oke, langsung diuji di Ya, kantor ya. kantor sendiri. Karena tentunya mobil-mobil kita juga mobil-mobil kantor tentunya sudah dilakukan uji emisi sumber bergerak semua sih. Oke, nah kemudian kalau misalnya nih kita kan juga kalau di kantor ada nggak cuma kendaraan, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan gitu lebih kendaraan bergerak apa yang diujikan sih Mas? Kalau biasanya di pabrik itu lebih sering ke truk, kemudian ada juga kalau di rumah sakit itu ada ambulan ya, dan karena kan dia sering beroperasi kalau ambulan, karena memang itu kendaraannya mereka yang di rumah sakit sih. Oke, jadi buat teman-teman yang punya perusahaan pun bisa langsung mengujiannya ya. Tadi balik lagi bahwa kita juga bisa Jemput bola. jemput bola ke sana. So seru banget. Oke, kalau misalnya masalah emisi sih, emisi sama kendaraan, kemudian tadi juga ada emisi yang tidak bergerak. Kalau misalnya emisi kendaraan bergerak ini, seberapa penting sih Mas kita harus kelola buat lingkungan kita tuh? Penting banget ya karena kan menyangkut pengelolaan nih. Pengelolaan berarti kita harus sebisa mungkin secara sadar dan terencana memanfaatkan menggunakan secara maksimal tetapi tetap memperdulikan lingkungan sekitar kita. Dan dampak-dampak yang ada di lingkungan sekitar kita itu kita harus kelola dengan baik supaya anak cucu kita itu ke depannya masih bisa merasakan hawa yang sejuk lah. Oke ya, mungkin apalagi kita di Semarang ya, dulu posisi lingkungannya seperti apa, sekarang pun juga ada perubahan seperti itu. Sudah ada perubahan sih. Oke, nah kalau tadi kita berbicara masalah emisi bergerak, kemudian mobil, motor gitu. Kadang-kadang aku juga kurang aware banget kalau misalnya ada kita saat ngendarain motor tuh asapnya nempel ke muka tuh kan. Itu udah nggak enak banget sih. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu Mas, emisi-emisi yang wah ternyata asapnya gede, kemudian hentakan itu kan kerasa banget ya. Menurut Mas Maul tuh gimana sih buat orang-orang yang masih dengan seperti itu? Kadang sih memang ya jengkel juga ya kalau pas di belakang motor atau biasanya paling sering sih bis sih. Oh ya, habis ya. Bis itu di belakang tahu-tahu nyembur gitu ya. Otomatis kita yang emosi kan. Oke. Tapi sebisa mungkin kalau saya pribadi sih lebih ke arah personal orangnya sih. Oke. Karena kalau memang kalau motor kita masih bisa lah kasih tahu sama orangnya. Itu masalah berisik juga. Iya. Masalah. Sering banget ya. Nah, ya kita tegur aja sih nggak masalah. Oke, tapi balik lagi di personal masing-masing ya untuk pengujian emisi ya itu juga itu kan pengaruh juga untuk lingkungan juga. Paling nggak kita kasih edukasi lah. Pak, coba kalau Bapak di belakang, Bapak yang kena asap, saya Langsung ya. itu edukasi yang sedikit nyeleneh tapi kena. Oke, ya benar sih, benar. Nah, masalah kendaraan juga nih. Sekarang juga mulai marak
kendaraan listrik nih. Ya, Nah, kemudian kita ada emisi bergerak ini kendaraan yang menggunakan bahan bakar dan juga ada sekarang yang menggunakan listrik. Nah, dari segi yang listrik ini sih Mas, ada pandangan nggak sih tentang apakah yang listrik juga menghasilkan emisi juga? Gitu. kalau untuk yang listrik sih kemungkinan besar tidak ya, karena kan dia bahan bakarnya memang bahan bakar dari tenaga listrik. Tapi beberapa kendaraan yang sekarang itu kan ada mode hybrid. Oh, oke, ada hybrid Hybrid juga. itu kan dia kan campuran antara listrik dengan bahan bakar yang ada. Kalau itu tetap tetap keluar emisinya walaupun dia sangat kecil. Oke. Nah, tapi kalau misalnya hybrid sendiri itu berarti belum ada baku mutunya atau kita ngikut sama baku mutu yang sudah ada? Ngikut sama baku mutu yang sudah ada sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil listrik akan lebih aware banget ya sama lingkungan karena emisinya kurang. Tapi kalau yang hybrid itu tetap harus ada pengujian emisi juga dan Ya. itu disesuaikan dengan yang tadi ya 2007 ke atas atau 2007 ke bawah. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman bahwa senyawa atau parameter apa saja yang diujikan pada pengujian emisi kendaraan. Tadi udah dijelaskan ya, mungkin Ya. bisa dijelaskan ulang Mas Maul mungkin. Untuk senyawa atau parameternya yang diujikan di emisi kendaraan bermotor ini itu ada hidrokarbon atau HC, kemudian CO atau karbon monoksida, dan opasitas. Kalau untuk kendaraan yang berbahan bakar cetus api atau bensin itu menggunakan parameter hidrokarbon atau HC dan karbon monoksida atau CO. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan diesel itu menggunakan parameter opasitas. Oh, Itu sih. oke. Jadi Nah, sebenarnya itu kan dari proses pembakaran itu mengeluarkan CO2. Iya. Tetapi kan CO2 ditangkap oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Oke, jadi lebih yang diujikan adalah HC dan CO untuk yang bensin dan opasitas untuk yang diesel. Oke, sekali lagi buat teman-teman CDO yang ingin bertanya bisa langsung tanya, klik di kolom komentar live Instagramnya CDU Podcast hari ini. Dan buat teman-teman yang udah ketinggalan percakapan kita panjang ini, jangan lupa juga bisa podcast ini bisa dilihat di YouTube-nya CDU Lab. Atau mau tanya-tanya juga bisa langsung ya. Boleh langsung. Langsung. Atau bisa kita join live bareng sama yang mau tanya gitu juga bisa mungkin ya. Oke, tadi ada mobil listrik, kemudian hybrid, kemudian mobil diesel nih. Kadang-kadang juga kita agak risih sama yang diesel kan, karena diesel kan sudah suaranya kasar, kemudian itu gasnya lebih Iya. gede. Kenapa yang diesel itu nggak ada pengujian HC sama CO, Mas? Karena dia pembakarannya yang dikeluarin memang opasitas. Opasitas. Yang lainnya Oke. sudah ditekan. Oke, jadi benar-benar kalau misalnya pun bensin pun nggak ada opasitasnya ya. Nggak ada. Sedangkan kalau misalnya nih yang dua tak kadang-kadang pernah dengar nggak sih kalau dua tak itu kadang-kadang bahan bakarnya dicampur. Ya. Nah, kalau kayak gitu tuh Campurnya apa nih? kayaknya dicampur apa ya? Campur air. Campur air jadi blubek nah. Nah, kalau ya bahan bakar campuran kayak gitu sebenarnya bahaya nggak sih buat emisinya gitu? Sebenarnya campuran itu pasti berpengaruh ya sama sistem mesinnya juga. Karena kan dia antara gabungan A dan B itu pasti ada residunya di C. Oke, jadi pasti yang campur-campur apalagi yang mungkin ada sih kalau aku pribadi pernah tuh kan pada saat harga bahan bakar ya kan dulu kan kemarin-kemarin ada naik turun awalnya pakai Pertalite lah kemudian langsung pindah ke Pertamax lah kemudian pindah lagi nah kayak gitu juga pengaruh ya berarti pengaruh bahan bakar. Oke, nggak kerasa nih sudah hampir 40 menit kita ngobrol banyak masalah emisi dan emisi kendaraan khususnya dengan tema kita ada di kita dan emisi kendaraan bermotor. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau tanya, teman-teman CDU mau tanya bisa langsung aja tanya di kolom komentarnya di live Instagramnya CDU Lab atau yang masih ketinggalan bisa aja nanti kita lihat rangkuman podcast hari ini di YouTube-nya CDU Lab. Oke Mas, nah
kalau misalnya kita balik ke proses pengujiannya nih. Proses pengujiannya kan harus dalam keadaan normal, kemudian nah lebih baik itu kemudian tadi bicarain masalah dipanasin motor dipanasin. Sebenarnya kalau misalnya pengujian itu lebih baik pas dipanasin itu atau sebenarnya sudah dipakai dulu kemudian baru diujikan dalam keadaan normal baru diujikan gitu. Kalau idealnya mobil itu sudah dipakai. Jadi Oke. kan dia sudah dalam kondisi setnya dia. Oke. Itu kondisi sudah stabilnya dia di situ gitu. Itu akan lebih baik untuk diujikan daripada pertama kali dinyalakan atau dipanasi baru langsung diuji. Oke, jadi lebih baik kita pakai dulu, muter-muter dulu kan, sampai perjalanan dari rumah ke panas CDU dulu. Lab gitu kan, nah udah panas, kemudian nanti ke dalam keadaan normal diujikan di sini. Ya, benar. Oke, cocok banget pokoknya. Oke, sekali lagi kita informasikan buat teman-teman CDU Lab yang mau bertanya bisa langsung ditanya langsung di klik kolom komentar live Instagramnya CDU Lab. Buat teman-teman yang ketinggalan podcast kita hari ini, jangan lupa bisa juga lihat di YouTube kita di CDU Lab. Atau buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tanya atau mau langsung ujikan kemana Mas? Kalau mau ujikan? Langsung aja datang ke kantor kita di kantor PT Cito Diagnostika Utama atau CDU Lab di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 226 Ruko ABC Manyarang Semarang atau depan Rumah Dinas Wali Kota. Oke, jadi buat teman-teman CDU Lab yang mau ngujikan juga bisa langsung sini atau kita bisa langsung menghubungi kita biar kita jemput bola ke sana ya. Oke. Oke. Sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol tentunya sekali lagi di hari pengenalan hari lingkungan hidup sedunia ini balik lagi kita harus bisa aware terhadap pengelolaan lingkungannya. Nah, kemudian ada pertanyaan bahwa juga nih Mas, kalau ini kan kalau kita kan areanya Semarang kan, kemudian kalau misalnya pengujiannya di luar area Semarang gitu, kira-kira bisa nggak sih Mas? Kalau untuk personal lebih baik datang ke kantor kita. Tapi kalau dari company atau dari perusahaan atau suatu instansi, kita bisa melakukan jemput bola langsung ke perusahaan. Kita lakukan di perusahaan. Oke, jadi buat teman-teman yang kiranya nggak perusahaannya pengen pengujian mobil-mobilnya gitu kan atau bis-bisnya, mungkin perusahaan yang punya bis banyak tuh bisa langsung hubungi kita biar kita jemput bola ke sana ya. Tapi kalau misalnya lebih personal, teman-teman CDU Lab yang pengen mengujikan emisi kendaraannya bisa langsung aja datang ke CDU Lab. Oke, pokoknya buat teman-teman CDU Lab yang mau tanya langsung bisa tanya di kolom komentarnya CDU Lab Live hari ini atau yang ketinggalan bisa juga lihat di YouTube kita nanti di YouTube-nya CDU Lab. Oke, udah banyak banget kita ngobrol hari ini ya Mas. Udah bahas dari manasin motor, kemudian baku mutunya apa aja, dan pokoknya buat teman-teman yang mau mengujikan udaranya juga bisa ke sini ataupun kita jemput bola. Kemudian Mas, selain dari emisi, pengelolaan lingkungan itu kan juga harus kita perhatikan dan harus kita ujikan juga. Di CDU Lab selain emisi bergerak ada pengujian apa lain sih Mas? Kita ada pengujian air, udara, dan makanan. Kalau untuk air itu ada air minum, air bersih atau hygiene sanitasi, air limbah, untuk udara ambien, kebisingan, udara lingkungan kerja, kemudian ada ergonomi untuk di lingkungan kerja, untuk makanan kita juga beberapa sudah bisa. Yes. Jadi pokoknya di CDU Lab pengujian lingkungannya udah lengkap ya. Jadi buat teman-teman CDU Lab yang mengujikan nggak hanya cuma emisi bergerak aja, tapi juga bisa pengujian lingkungan lainnya untuk lingkungan rumah sakit, lingkungan kerja ataupun lingkungan perusahaan. Betul banget. Oke, sekali lagi kita informasikan buat teman-teman CDU Lab yang mau bertanya bisa langsung tanya di kolom komentar live CDU Lab. Atau yang ketinggalan percakapan kita hari ini bisa juga lihat di YouTube-nya CDU Lab. Oke, di hari lingkungan hidup sedunia ini ada beberapa aksi juga, maksudnya aksi terhadap lingkungan. Nah, salah satunya pengujian ini juga aksi nyata ya untuk pengujian lingkungan. Selain itu, Mas,
ada nggak sih apa hal-hal yang lagi booming di belakangan ini mungkin teman-teman CDU belum tahu mungkin Mas? Kalau yang lagi booming itu ya sebenarnya ya ini emisi sumber bergerak. Oke, Karena memang dari pusat pun dari kementerian sedang mencanangkan ini. oke, Karena kan memang sekarang tingkat pengendara motor atau mobil pun juga sudah meningkat ya. Apalagi mobil, sekarang cuaca sudah mulai panas, hujan nggak nentu. yes, Itu kan pasti orang-orang pilih yang nyaman nyaman. pasti kan. Kita kan juga nggak bisa mengendalikan orang untuk membeli suatu barang. Tapi yang kita kendalikan adalah apa yang mereka beli Oke, untuk menekan eh, pencemaran terhadap lingkungan. oke. Baik lagi ke diri kita sendiri yang melakukannya, kita harus tahu dampak positif atau negatifnya Ya, dari itu. Jadi kita harus juga paham bagaimana mengelola ya. lingkungannya. Betul banget. Oke, sekali lagi buat teman-teman CDU Lab yang mau bertanya bisa langsung tanya lewat live Instagramnya kita. Klik aja di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sini atau yang ketinggalan kita ngobrolnya dari awal sampai akhir ini ketinggalan bisa juga nanti lihat di YouTube-nya kita di YouTube CDU Lem. Oke, kalau diskusi kita hari ini kan masalah emisi kendaraan, kemudian tadi juga pengelolaan lingkungan hidup juga, kemudian dari CDU Lem juga bisa menguji banyak. Nah, kalau dari Mas Maul sendiri nih, paling hal paling menarik kalau pengujian emisi bergerak itu apa? Paling menarik Selama ini mungkin pernah pengujian atau lihat pengujian atau pernah bahkan mengujikan mobilnya sendiri yang paling menarik itu apa sih? kalau hal menarik ya ini sebenarnya agak sedikit lucu sih sebenarnya. Itu waktu mang pengujian apa eh, untuk kendaraan diesel ya. Iya. Itu kan dia butuh percepatan akselerasinya. Oke. Ketika antara koordinasi antara yang injak gas dan yang belakang atau yang megang operatornya nggak pas, itu kan pasti asapnya pasti langsung Ah, kena langsung semua. kena semua ya. Ya, itu Oke. biasanya yang agak lucu sih. Oke, jadi kalau misalnya pengujian itu salah satunya harus stabilin gas juga kalau misalnya di eh, diesel ya, dan Hmm. itu kan juga menguji untuk kualitas opasitasnya. Nah, balik lagi ke opasitas nih. Mungkin teman-teman tadi kelewat nih. Apa sih Mas opasitas itu Mas? Kalau opasitas itu dia kerapatan asap. Kerapatan Iya, asap. Jadi kerapatan asap. kalau ya itu baik lagi ya, mungkin bisa secara fisiknya lihat kondisi asapnya kendaraan Ya, itu seperti apa? tebel, hitam atau putih atau ya gitu kan. Kadang-kadang kalau Ya, misalnya kita kendaraan pada kondisinya baik kan juga asapnya transparan gitu ya ya Mas ya. transparan. Oke, jadi itu teman-teman CDU Lab kalau masih bingung bisa langsung aja tanya di kolom komentarnya live Instagram kita. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi lebih detail juga bisa langsung hubungin CS-nya kita buat tanya-tanya program apa atau ada promo khususnya ada promo khusus hari ini khususnya bulan Juni ini Ya, ada ada lah. Tadi kan kita sudah sampaikan juga ya. untuk promonya 300.000 untuk emisi sumber bergerak yang datang langsung ke CDU Lab ya. Untuk beberapa layanan kita juga sudah terakreditasi dan lab kita sudah teregistrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Wow, jadi nggak usah diragukan lagi Ya, nggak usah pengujian ke diragukan lagi. CDU Lab. Buat teman-teman CDU Lab yang masih bingung mengujikan kualitas lingkungannya tidak hanya untuk emisi aja, Ya, bisa aja lingkungan rumah sakit, kemudian lingkungan ya. kerjanya, pengelolaan lingkungan umum, misalnya air. Tadi apa aja Mas? Air, Air, udara, udara, makanan. makanan itu bisa langsung get ke CDU Lab ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan di kolom komentar live Instagramnya CDU Lab atau juga misalnya ketinggalan percakapan kita tadi bisa juga tonton nanti di YouTube-nya CDU Lab. Tadi sudah banyak banget kita cerita masalah emisi kendaraan, kemudian juga kita bicara banyak masalah mesin, pola lingkungan juga kita sudah banyak bicara banyak. Barang kalian yang bertanya sekali lagi kita informasikan buat teman-teman bisa langsung tanyakan di eh, kolom komentar live Instagram kita ya. Oke. Nah,
agak bahas dikit nih. Mungkin kemarin kan kita juga ada event biodiversity. Nah, salah satunya itu di Car Free Day. Nah, Car Free Day dan emisi itu juga pengaruh nggak sih? Pengaruh, Ya, ya, nah, pengaruh. tanggapan Mas Maul sendiri tentang adanya Car Free Day gitu. Apalagi juga sekarang mulai nggak cuma Car Free Day aja, ada juga Car Free Night. Nah, tanggapan masalah program-program seperti itu gimana sih untuk emisi? Kalau menurut saya sih program-program tersebut memang menunjang ya, terutama untuk kita menekan tingkat pencemaran udara yang ada. Apalagi kan di Car Free Day itu kan banyak sekali yang beralih ke sepeda. Oke. Kalau bisa film keseharian itu kita bawa Oh gitu. Tapi berangkat kerja berangkat kerja naik pakai sepeda. sepeda. Tapi sampai kantornya gobios. Jadi harusnya kayaknya berangkat sepeda bawa salin kali Ya, atau mungkin bisa mandi di kantor ya. Oke, bisa juga. Jadi kita coba alihkan yang biasa pakai kendaraan bermotor mengeluarkan emisi jadi kendaraan yang tidak bermotor. Mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil lah ya. Apalagi kan untuk bersepeda ini kan juga menyehatkan sebenarnya ya. Ya betul banget. Jadi kita juga mengelola lingkungan, kita juga mengelola fisiknya kita Ya, sendiri benar. juga. Jadi semakin sehat lagi badan kita kan. Kemudian juga uh, uh, baru-baru ini muncul adanya Car Free Night. Jarang banget kan kota-kota yang ada ngadain Car Free Night karena ternyata juga banyak penilaian bahwa kalau malam hari itu kadar CO-nya lebih tinggi daripada di siang hari gitu kan. Tanggapan Mas tentang Car Free Night itu gimana? Sebenarnya ada positif dan negatifnya sih ya Mas. Kalau untuk menurut saya pribadi ya, car free itu lebih efektif di pagi hari sebenarnya. Karena kan untuk malam hari itu kita lebih mengutamakan diri kita untuk beristirahat sebenarnya. Untuk merilekskan diri kita untuk beristirahat. Karena kan kita sudah mungkin seharian lah ya penat. Itu sih kalau menurut saya lebih efektifnya lebih ke Car Free Day yang pagi. Pagi ya, oke. Nah, tapi Mas Paul sendiri nih lebih suka tipe Car Free Day gitu atau Car Free Night untuk aktivitasnya biar tambah sehatnya nih? Car Free Day sih. Lebih ke Car Free Karena Day kan ya. ya udara di pagi hari itu lebih membuat mood kita ya terutama ya udara di pagi hari itu membuat mood kita lebih bagus. Oke. Membangun mood kita jadi lebih oke lah dalam kegiatan nanti berrutinitas sehari-hari. Oke, jadi Car Free Day Car Free Night juga pengaruh nih buat teman-teman CDU buat kualitas emisi juga kan. Oke, sekali lagi buat teman-teman CDU yang ingin bertanya bisa langsung tanya lewat kolom komentar live Instagramnya CDU Lab atau juga yang ketinggalan percakapan kita bisa juga tonton nanti di YouTube-nya CDU Lab. Oke, kita lihat dulu Mas apakah ada pertanyaan lewat Instagram atau ada teman-teman yang lain yang bertanya bisa langsung tanyakan atau interaksi langsung juga bisa bersama kita gitu di sini ya. Nah, balik lagi ke pengolahan lingkungan. Nah, kalau misal pengolahan emisi itu tadi aku tertarik sih Mas sama apa alat apa kataliter atau apa itu? Katalisator. Katalisator. Berarti katalisator itu menekan hasil-hasilnya itu ya. Itu Dia taruhnya di mana sih Mas? dia ada di tengah-tengah ya sebelum. Jadi dari mesin katalisator baru ke knalpot. Oke, berarti ada Dia di tengah-tengah. di tengah-tengahnya. Jadi dia untuk mengontrol sistem emisinya dia itu namanya di katalisator. Kayak dia sistemnya kayak filter gitu sih. Oke. Makanya kan kenapa kalau kita mau ganti bahan bakar dari misalnya dari premium ke pertamax itu sebaiknya kita kuras dulu tangkinya. Oke, jadi nggak jangan tiba-tiba langsung ganti bahan Iya, bakar ya. karena kan yang di sebelumnya pasti ada residu yang mengendap. Kita harus kuras dulu. Kalau enggak, nanti masuk ke katalisatornya. Katalisatornya, kalau filter aja deh, filter terlalu banyak residunya kan pasti kan menumpuk. Kerjanya pasti akan menurun dan tidak optimal. Yang keluar juga pasti tidak optimal. Oh, oke. Jadi biar tambah optimal lagi penggunaan katalisator pas ganti bahan bakar, mengalihkan bahan bakar dari bahan bakar yang
dulunya misalnya Pertalite pindah ke Pertamax itu Ya. pun harusnya dikuras dulu aja ya. Jadi Ya. tidak terlalu membebani katalisator Katalisatornya. itu. Nah, kalau katalisator itu berarti sebenarnya bisa diganti eh, gonta-ganti gitu ya Mas sebenarnya ya. Sebenarnya bisa sih itu. Oke, Katalisator. kalau Karena kan itu kan juga dia sistemnya dari pabrikan ya. Kalau katalisator tuh. tapi kalau itu di mobil bensin aja atau di mobil diesel juga ada katalisator Mas? Kalau katalisator di dua-duanya ada. Di dua-duanya ada. Oke, jadi apalagi buat teman-teman CDU yang mungkin mobilnya belum terpasang katalisator ya, bisa pasang Kalau itu tuh. mobil-mobil baru sih sudah ada ya katalisator. Heeh. Dia biasanya kalau mobil-mobil yang emisinya bagus, itu Mhm. pasti ada keluar airnya, tetesan air. Oh, tetesan air yang di belakang. Oh, oke oke oke. Itu Jadi bisa dibilang cukup bagus. cukup bagus ya. Jadi mungkin nggak uh, orang-orang akan bertanya-tanya, ini kok dari knalpot keluar air kayak gitu kan? Ya, Tapi bukan air AC itu padahal ya. Itu air yang dari katalisator itu ya ternyata ya. karena kan memang proses pembakarannya dia mengeluarkan air juga. Oh, H2O. baiklah. Oh, oke. Jadi mengeluarkan air itu pun salah satu ciri bahwa pembakarannya sempurna. Tapi itu juga belum tentu hasil emisinya Belum tentu sempurna juga, juga ya. Oke, baik. Sekali lagi buat teman-teman CDU yang mau bertanya bisa langsung aja tanya. Klik kolom komentar di live Instagramnya CDU Lab. Kalau ketinggalan bisa juga lihat di YouTube-nya kita nanti di CDU Lab. Oke, balik lagi di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita harus benar-benar bisa mengolah secara sadar, Ya. baik itu memiliki dampak negatif atau positifnya untuk kedepannya. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tadi kita sudah tahu bahwa CDO Lab ini juga lab yang terakreditasi. Nah, maksudnya mungkin teman-teman CDO Lab masih terakreditasi dan uh, Registrasi. registrasi itu apa sih bedanya Mas? Mungkin Terakreditasi itu kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, dan teregistrasi itu kita sudah terdaftar. oke. Terdaftar di Kementerian Lingkungan sebagai laboratorium pengujian. Oke, jadi pokoknya buat teman-teman CDU Lab jangan khawatir untuk pengujiannya, langsung datang aja ke CDU Lab karena CDU Lab sudah terakreditasi dan terregistrasi. Oke Mas Maul, sudah hampir 1 jam kita bicara masalah emisi kita dan emisi kendaraan bermotor Ya. khususnya. Sudah banyak banget informasi yang bisa didapatkan sama teman-teman CDU Lab. Pokoknya tadi apa pesan Mas Maul? Gunakanlah apa yang kalian pakai dan mengertilah dengan dampak yang kalian gunakan. Oke, itulah pesan dari Mas Maul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget hari ini Terima banyak kasih. informasi. Pokoknya teman-teman CDU Lab kalau mau lihat interaksi kita 1 jam ini bisa juga lihat di live CDU Lab. Pokoknya CDU Lab cepat, akurat, bersahabat. Terima kasih, see you.